Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Adi di sini. Video kali ini adalah kita akan coba praktekkan paket deterjen hemat Zenmat. Ini satu paket harganya hanya 35.000. Bisa jadi 5 liter sabun cair serbaguna atau deterjen cair. Video ini dibuat sebetulnya hanya untuk membantu Anda yang sudah punya paketnya ya, untuk bagaimana cara membuatnya. Ini jelly powder sama flake. Ini bahan utamanya nih. Ini terbuat dari olahan kelapa sawit, jadi ramah lingkungan. Sebetulnya ini 8 bahan, cuma sudah diformulasikan hanya jadi 3 bahan ini. Oke, ini bahannya cuma ini. Kemudian ada tambahan lagi bahan di rumah. Bagi Anda yang mau praktek, siapkan garam dan air bersih 5 liter, dah itu aja. Garamnya butuh 150 gram, maksimal 200 gram. Kita akan coba praktek dengan 150 gram. Oke. Alatnya hanya wadah ya, yang bisa nampung 5 liter sama pengaduk nantinya. Hanya itu saja, gampang sekali. Silakan bagi Anda yang mau praktek, dipesan dulu nih bahannya. Zenmat deterjen hemat ya, serbaguna. Ini daya cucinya mantap, cocok untuk pemakaian rumah tangga ya. Kalau untuk paket bisnis ada lagi, nggak hanya ini, ada tambahan. Kemudian jumlahnya juga banyak, bisa jadi 25 liter sampai 30 liter. Untuk paket bisnis ini untuk pemakaian rumah tangga aja, jadi 5 liter, kurang lebih 5 liter. Jadi 6 liter, 7 liter bisa, tapi kualitas kurang bagus. Ya, itu aja. Kita akan lanjutkan ke tahap pembuatannya. Oke, pertama kita timbang dulu ya. Garam 150 gram. Anggap aja di setiap rumah sudah punya timbangan ya. Kalau ibu-ibu, kalau punya lah ya, 150 gram garam. Nggak harus pas-pas sekali, kurang lebih sedikit nggak apa-apa. Mau 200 gram juga nggak apa-apa, jadi banyak mah. Oke, 150 gram. Dilarutkan dengan setengah liter air atau 1 gayung juga nggak apa-apa. Itu airnya kan 5 liter ya. Kalau nggak punya takaran, ya kurang lebih 4 gayung lah. Ini dilarutkan dulu, aduk ya. Kenapa dilarutkan dulu? Biar kalau kotor kan bisa disaring nantinya, jadi nggak langsung masuk ke adonan. Biasanya kalau yang merek ini bersih nih, garam ini Cipta Rasa nih, Cipta Rasa bersih ya. Fungsi garam ini sebagai pengental thickness, sebagai pengental sabun. Kalau mau kualitas bagus lagi, nggak garam memang, tapi sodium sulfat namanya. Kita kan ini untuk rumah tangga ya, yang mudah-mudah aja bahannya, yang ada di sekitar kita ya. Ini pakai garam. Jadi garamnya juga sebagai pengental, juga menambah kuantiti. Cuman kalau untuk paket bisnis kurang bagus sih garam.
Kenapa? Karena kalau untuk dijual lagi kan butuh stok lama. Nah itu lama-lama ya mengurangi kualitas kalau garamnya, karena ini garam beriodium. Bagusnya memang sodium sulfat namanya, tapi mahal, sekitar di Jawa aja sekitar 6.000 per kilo. Kalau garam kan mudah didapat, juga lebih murah ya. Setelah garam dilarutkan, kemudian larutkan mes dengan 1 liter air panas atau 1 gayung air panas. Ini sudah larut. Oke, sekarang ini 1 liter air panas ya, nggak harus sampai mendidih air panasnya. Nah, tuang flake-nya, bahan flake, masukkan pelan-pelan aja ya, debunya nggak enak kalau terisap serbuk bubuk-bubuknya ya, nggak nyaman. Kemudian diaduk pelan-pelan aja, aduknya sampai betul-betul larut ya. Satu liter atau 1 gayung air dipanaskan, tidak harus sampai mendidih, yang jelas panas lah, hampir mendidih. Sampai mendidih nggak apa-apa juga sih, cuman sayang gasnya kan boros. Terus aduk. Kenapa harus pakai air panas? Biar cepet larut. Pakai air biasa lama. Gampang kan buatnya. Setelah ini bahan flake-nya sudah larut semua tuh, tambahkan air 2 liter atau yang pakai gayung ya 2 gayung, biar cepat dingin. Tadi kan panas nih. Tambahkan air 2 liter, aduk rata, kemudian masukkan powdernya. Pelan-pelan biar nggak aneh, nggak ke hidung. Aduk sampai larut, powdernya. Aduknya santai aja, jangan sampai busanya kemana-mana gitu, nanti sayang kan, terbuang. Ya, kemudian kalau udah larut, masukkan bahan jelinya ya, bahan jeli masukkan. Ini kalau bisa dibilas ya, nanti ke air ini harus sampai habis nih, sayang. Tuh. Sampai bersih ini, nanti diisi air
kuras ya. Aduk sampai larut. Ini warna merah ya, merah muda ini ya. Aroma stroberi. Terus aduk sampai larut. Ya, setelah ini larut semua, masukkan air garam tadi ya, yang sudah dilarutkan air, masukkannya semua. Nah, nanti adonan ini akan mengental. Tuh, udah mulai mengental. Kental tuh. Kental kan? Jadi fungsi garam itu sebagai thickness, pengental. Aduk hingga rata semua. Ini udah mau hampir jadi nih. Tinggal ada sisa air tadi kan? Apa 1 gayung lagi atau 1,5 liter lagi kan? Nah, itu nanti ditambahkan, diatur hingga kekentalannya sesuai selera. Saya mau kental banget, tapi kalau untuk deterjen nggak sekental ini nih. Ini sabun cuci piring biasa segini. Deterjen ini cenderung agak cair ya, karena biar cepat larut dengan air untuk bisa digunakan di mesin cuci. Beda sama sabun cuci piring, lebih kental. Oke, setelah ini tercampur rata ya, kira-kira nih. Kemudian kita atur kekentalannya, sedikit-sedikit saja, aduk rata. Karena kalau sekaligus takutnya keenceran, makanya kita sebut kurang lebih 5 liter, karena bisa kurang bagi yang ingin kental, bisa juga lebih kalau mau encer. Kalau garamnya 200 gram itu bisa 5 liter lebih tuh. Jadi kalau mau bagus garamnya sedikit, bisa 100 gram, mungkin jadi 4 liter kalau 100 gram, tapi kualitas bagus. Tapi saran jangan terlalu kental ya, ini bahan flake ini jangan terlalu kental. Ini sisa air dari yang 5 liter kan, tinggal sisa ini tadi. Tambahkan terus, aduk sedikit-sedikit, tambahkan, aduk lagi sampai kira-kira kekentalannya pas. Perlu diketahui juga untuk pewangi dan pewarna itu sebetulnya tidak ada fungsinya ya untuk di sabun itu, dia hanya daya tarik aja. Pewangi itu daya tarik, adapun pewarna sebagai pembeda wangi. Nah, misalnya wangi jeruk, oh warnanya oranye, wangi lavender warnanya ungu. Jadi meskipun tanpa parfum,
tanpa pewarna nggak masalah, sabun tetap sabun, yang penting kan fungsinya. Tapi kalau untuk pakai sendiri sih nggak masalah, cuman kalau untuk dijual atau dikasihin ke orang malah aneh ya. Tapi kalau mau hemat ya ini bikin sendiri deterjen itu. Kamu beli berapa? 800 ml berapa? 16.000 ya, 15.000, 18.000, 800 ml. Kalau merek terkenal tuh. Ini bisa dibandingkan ya dengan merek terkenal nih, kualitasnya nih. Kira-kira sudah cukup ini. Sudah 5 liter ini udah full nih. Semuanya pas. Habis. Oke, semuanya sudah tercampur. Kekentalan juga menurut saya ini sudah cukup. Kalau untuk deterjen cukup ini. Ya. Setelah ini selesai, diamkan sampai busa ini hilang. Sampai hilang, kemudian juga biar semua bahannya homogen ya, tercampur. Biar homogen, diamkan, tutup karena nanti ada nyamuk atau apa masuk sini kotor. Nah, setelah ini busa-busa hilang bisa dikemas jual kalau mau dijual, atau pakai sendiri nggak bisa dipakai. Sekarang kita tes pH nya dulu ya. pH nya berapa? Nah, netral ya, tuh di pH 6 sekian, antara 6 dan 7 tuh, netral, jadi aman. Kalau pH basah ini nih warna ungu sampai hitam nih, basah nih, dari 8 9 ke atas itu basah, pH tinggi. Itu daya bersih bagus, cuman berbahaya bagi tangan, gampang iritasi ke tangan. Cuman bilasnya lama. Kalau yang alkali, misalnya ada deterjen alkali, nah itu tuh lama bilasnya, bisa 2-3 kali bilas, dia cenderung licin. Nah, kita sesuaikan dengan yang di pasaran, kayak merek terkenal itu kan dia main di pH netral ya, 6, 7. Ada juga pH rendah. Ini pH rendah ini asam, dia sini nih 3, 2, 1, dia asam. Nah, ini kering ke kulit, daya bersih bagus juga. Untuk biasanya kalau bersihin toilet pakai sitrun. Nah, sitrun kan asam tuh. Nah, dia tapi cepat karat kalau kena besi. Kemudian juga kering ke kulit. Baik, proses sudah selesai. Setelah itu campur, diamkan sampai busa ini hilang. Nanti dia akan bening. Setelah bening, setelah ini nggak ada busanya, kemas. Kemudian siap untuk digunakan atau dijual. Demikian tutorialnya. Silakan pesan ya, bahan bakunya hanya ada di sini. Karena 8 bahan, kalau beli sedikit-sedikit nggak bisa kayaknya, mungkin mahal. Jadi di sini udah diformulasikan, dibikin sederhana, gampang buatnya. Cuma 3 bahan, hanya 35.000 jadi 5 liter ya. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bening, kita kemas saja. Kita kemas.
Oke.